Perkenalkan, nama saya William Sijabat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan game. Pertama itu kita harus tahu lebih dulu apa itu definisi dari game. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan di sini merupakan pengertian kelincahan intelektual atau intellectual playability game yang bisa diartikan sebagai tempat keputusan dan aksi permainannya. Dalam game ada target-target yang ingin dicapai oleh pemain. Target-target inilah yang kemudian dapat membuat para pemain menjadi kecanduan. Target-target tersebut bisa berupa ending dari permainan, skor tertinggi, atau lain-lain. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan yang merupakan buatan dari para programmer. Di dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi dan menentukan pemain. Permainan bertujuan untuk menghibur baik anak-anak maupun orang dewasa. Berikutnya kita masuk ke perkembangan game. Banyak yang menyebutkan bahwa penemu video game pertama adalah William Higginbotham pada tahun 1952 di American A.S. Douglas yang membuat game OXO, di mana game ini siapa yang bikin garis berupa urutan dari huruf O atau X secara 3 berurutan, baik itu horizontal, vertikal maupun diagonal, maka dia akan menangkan permainannya. Dan atau nama lainnya game grafis Noughts and Cross atau nol dan silang di University of Cambridge untuk mendemonstrasikan tesisnya tentang interaksi komputer dan manusia. Permainan ini bekerja pada komputer besar yang menggunakan CTR display. Perangkat game portable genggam yang pertama dibuatnya adalah Tic-Tac-Toe pada 1972 oleh Wacom Company. Nah, ini merupakan contoh tampilan gamenya. Namun tampilannya ini di layar Windows ya. Tadi kan dibilang bahwa sebenarnya di monitor CTR. Monitor CTR itu yang bentuknya bulat dan besar. Nanti ada gambarnya. Kemudian pada tahun 1958 tercipta game tenis ortu pada osiloskop. Game ini menampilkan lapangan tenis sederhana dipandang dari samping. Bola seakan dipengaruhi oleh gravitasi dan harus melewati jaring atau net, dan dua tombol kontrol yang masing-masing dilengkapi knob untuk mengarahkan bola dan sebuah tombol untuk memukul bola sampai melewati net. Nah, ini dia tampilannya yang di layar osiloskop. Nah, ini adalah tampilan layar dari tampilan lapangan game tenisnya itu dari samping, dimana di sini adalah lapangannya dan di sini tengah-tengah ada netnya, dan yang kita mainkan adalah permainan tenis dengan bola yang berwarna putih di sini, dimana nanti pemainnya memiliki controller yang memiliki tiga tombol, yang satu untuk mengarahkan gerakan dan satu untuk memukul. Berikutnya kita masuk ke generasi game yang pertama. Pada tahun 1966 video game mulai memasuki babak awal perkembangannya. Ide-ide kreatif bermunculan dan sebagian besar dimotori oleh mahasiswa yang menghabiskan waktu luangnya dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi di kampus. Konsol Gamer yang prototipenya diberi nama Brown Box kemudian meluncur dengan nama Magnavox Odyssey pada Mei 1972, di mana konsol ini berisi 16 game built-in yang dapat diganti-ganti menggunakan sebuah switch. Terjual sampai 200.000 unit. Magnavox Odyssey tercatat sebagai konsol video game pertama yang ada di dunia. Inilah tampilan dari konsol game pertama itu. Ini adalah kontrolernya dan ini adalah bagian konsolnya. Kita lihat bahwa bentuknya masih sangat simple dan kontrolernya juga tidak memiliki bentuk yang efektif. Contoh tampilan game dari konsol tadi adalah seperti ini. Tampilan gamenya masih sangat simple, dimana ini sama hampir mirip seperti game tenis tadi, hanya saja view-nya berasal dari atas lapangan dan playernya hanyalah sebuah kotak seperti ini, dan masih belum berbentuk, dan bolanya juga masih berbentuk petak. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Di dalam sejarah video game, generasi kedua atau biasa disebut dengan awal era dari 8 bit atau kurang lebih 4 bit era dimulai pada tahun 1976 dengan merilis Virtual Channel F dan Redovin 1292 Advanced Programmable Video System. Di generasi kedua ini yang menjadi primadona konsol game adalah konsol game Atari. Konsol game Atari diantaranya adalah Virtual Channel F, kemudian Atari 2600, kemudian Magnavox Odyssey versi kedua, dan Atari 5200. Ini adalah contoh konsol yang
paling laris pada zaman generasi kedua, yaitu adalah Atari, dimana bentuk konsolnya sudah mulai berbentuk simpel dan kontrolnya juga sudah memiliki kontrol yang efektif, walaupun hanya masih memiliki dua bagian, yaitu tombol dan controller atau pengatur arah. Kemudian input gamenya masih memakai sistem cartridge atau seperti bentuk kaset tape, cuman bentuknya lebih kecil. Dan tampilan grafik dari gamenya kita lihat seperti ini, dimana pada yang generasi pertama objeknya hanyalah berbentuk sebuah kotak, dan pada kali ini objeknya itu merupakan objeknya sudah hampir memiliki bentuk, namun masih terlihat bahwa objek-objek tersebut terbentuk dari kotak-kotak dan belum memiliki sisi yang rapi. Kemudian kita masuk ke generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1983 dengan dipasarkannya Japan Family Computer atau lebih dikenal dengan Famicom, atau kemudian nanti bahkan berganti nama menjadi Nintendo Entertainment System atau NES di seluruh dunia. Walaupun konsol generasi sebelumnya juga menggunakan 8-bit prosesor, pada akhir generasi inilah konsol rumah yang pertama kali diberi label oleh mereka bit. Di Amerika Serikat, generasi di game ini didominasi oleh NES atau Famicom tadi, dan di era ini pula lah terjadi perang konsol game yang pertama antara perusahaan konsol Nintendo dan Sega. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari konsol Family Computer atau Famicom tadi, dimana bentuknya sangat kecil namun agak terlihat aneh, dan kontrolernya berbentuk kotak sehingga kurang efektif menurut saya dipakai. Kemudian dia berganti nama menjadi NES, dan bentuk konsolnya juga berubah seperti ini dan terlihat seperti lebih bagus, dan juga namun kontrolnya masih hampir mirip seperti yang Famicom tadi. Ini adalah contoh game tampilan grafik game yang ada di Nintendo Entertainment System atau NES ini. Pada game ini masih bersifat 2D, dan dimana objeknya sudah terlihat lebih rapi dan tidak terlihat kotak-kotak kasar seperti game generasi sebelumnya. Kemudian masuk ke generasi keempat. Nah, di generasi ini disebut-sebut sebagai zaman emas pada dunia video game. Di masa ini juga terdapat konsol 16-bit dan membawa perubahan drastis pada grafik, tata suara, dan gameplay. Era ini juga kian memanas saat terjadinya persaingan antara Sega dan Nintendo. Pada tahun 1990, Sega menggelontorkan Sega Mega Drive atau Sega Genesis, konsol 16-bit yang memukau perhatian pecinta game, khususnya Amerika. Selanjutnya Sega merilis game akhirnya yang menjadi maskot Sega, yaitu Sonic the Hedgehog pada tahun 1991. Game ini lagi-lagi mencengangkan para pecinta game karena game tersebut memiliki grafik dan tata suara yang kualitasnya jauh di atas Super Mario Bros. Yang merupakan game buatan dari pesaing yaitu Nintendo. Rivalisasi legendaris terjadi pada zaman ini, di mana Super NES dengan game Mario Brothers sebagai ikonnya, dan Sega Mega Drive dan Sonic the Hedgehog sebagai game ikonnya. Nah, ini adalah tampilan dari Super NES atau Super Nintendo Entertainment System, di mana konsolnya terlihat lebih besar daripada yang sebelumnya, dan bentuk kontrolnya sudah semakin rapi, dan input controller juga semakin banyak, di mana sebelumnya hanya terdapat 2 tombol pada bagian sini. Kemudian ada Sega konsol dari Sega, yaitu Sega Genesis. Bentuknya terlihat seperti lebih modern, namun sistemnya masih sama-sama menggunakan sistem cartridge. Nah, berikut adalah perbandingan dari game-game yang disebut-sebut sebagai ikon dari konsol tersebut, yaitu Super Mario Bros. Dan Sonic the Hedgehog. Kita lihat bahwa grafik kedua game tersebut sangat-sangat bersaing. Namun dari pendapat para pemain pada zaman itu, bahwa Sega Genesis menang dengan gameplay dan suara yang lebih baik. Kemudian masuk ke generasi kelima. Pada generasi ini kita masuk ke era 32-bit dan 64-bit. Ini diawali dengan penyelenggaraan E3 atau Electronic Entertainment Expo. Nah, E3 ini adalah ajang hiburan game terbesar di Amerika, dimana nanti kita jelaskan apa itu E3, yang masih terus diadakan sampai sekarang. Selanjutnya perusahaan Sony mulai masuk ke bagian konsol game dan merilis Sony PlayStation pada tahun 1995. Diikuti dengan Nintendo dengan konsol barunya Nintendo 64 pada tahun 1996.
Untuk kali ini persaingan dimenangkan Sony karena Nintendo memutuskan untuk tidak mengupdate ke CD-ROM, dimana pada ini Nintendo masih menggunakan sistem cartridge dimana uh, sistem cartridge itu biayanya lebih besar, sehingga tentu saja developer lebih memilih CD-ROM karena biaya produksi lebih murah dan kapasitas penyimpanan lebih besar. Sega pun ikut merilis sebuah konsol game baru, yaitu Sega Saturn. Konsol game yang berbasis CD-ROM juga seperti PlayStation dan memiliki 8 prosesor. Namun konsol ini konsol ini kalah oleh dominasi Nintendo dan Sony. Nah, tadi kita ada bahas E3. E3 itu adalah sebuah ajang di mana para developer game saling menjadi sebuah pasar untuk mempresentasikan apa saja yang akan mereka lakukan untuk tahun ini dalam perkembangan atau perilisan game-gamenya. Nah, E3 ini masih berlangsung sampai saat sekarang, namun karena wabah kali ini E3 pada tahun 2020 ini tidak diadakan. Kemudian inilah perbandingan konsol dari yang ada pada generasi kelima tadi, yaitu PlayStation 1, di mana bentuknya lebih baik, di mana bentuknya lebih baik daripada konsol sebelumnya, dan kontrolnya memiliki input yang kompleks, banyak input. Kemudian ada Nintendo 64, di mana konsolnya masih berbentuk agak besar dan terlihat tidak terlalu bagus dan masih menggunakan sistem cartridge, di mana sistem cartridge ini biaya pembuatannya itu lebih mahal daripada CD-ROM dan kapasitasnya lebih kecil. Juga kontrolernya masih terlihat tidak terlalu baik atau tidak efisien dipakai karena memiliki input yang terpisah seperti ini. Kemudian ada Sega Genesis di bawah dengan bentuk yang agak besar dan controller yang terlalu kecil dan inputnya masih tidak terlalu kompleks. Nah, ini adalah perbandingan game-game dari konsol-konsol tersebut. Nah, ini adalah grafik yang sudut kiri atas, ini grafik dari game PlayStation 1 yaitu Crash Team Racing. Yang sudut kanan atas adalah grafik dari game Nintendo 64 dengan gamenya yaitu Mario Kart, dan inilah grafik dari game Sega Genesis. Kemudian masuk ke game generasi ke-6. Game generasi ke-6 dibuka dengan peluncuran konsol terakhir Sega, yaitu Dreamcast pada tahun 1999. Konsol unik ini merupakan konsol pertama yang menggunakan fitur game online dan merupakan konsol game 128 bit pertama. Namun sayang, Sega gulung tikar dan memutuskan untuk hengkang dari dunia konsol game 2 tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2001, Sony mulai menggeber PS2 atau PlayStation 2 dan disusul oleh Nintendo dengan GameCube-nya. Kali ini keduanya menuai kesuksesan yang hampir seimbang, meskipun PS2 masih menduduki peringkat atas. Pada era ini juga Nintendo mengeluarkan dua konsol genggam terbaru atau konsol portable, yaitu Game Boy Advance dan Nintendo DS. Handheld terbaru Nintendo yang berlayar ganda dan memiliki fitur online serta touch sensitive. Sony kemudian mengeluarkan versi ekonomis dari PS atau PlayStation, yaitu PS1. Lalu mereka memproduksi handheld pertamanya, yaitu PlayStation Portable atau PSP, yang hingga saat ini terus membayangi kesuksesan Nintendo DS. Nah, ini adalah konsol dari pada generasi berikutnya, yaitu Nintendo dengan tampilannya seperti ini. Ini adalah Sega Genesis yang pada Sega Dreamcast pada tahun 1999, yang dimana 2 tahun berikutnya mereka menutup usaha perilisan konsol gamenya pada bagian atas. Tampilan konsolnya masih terlihat besar dan tampilan kontrolernya masih terlihat besar juga dan agak kurang efektif untuk dipegang dan kurang nyaman untuk digunakan. Nah, konsol ini yang merupakan menggunakan sistem fitur online multiplayer pertama. Kemudian di sudut kiri bawah ada PlayStation 2, di mana konsol ini terlihat versi pertamanya berbentuk persegi panjang, masih terlihat lebih besar, dan kontrolnya masih hampir sama seperti PlayStation 1 dan inputnya juga masih sama, dan sistemnya menggunakan CD-ROM. Kemudian sudut kanan bawah ada Nintendo dengan GameCube-nya, di mana GameCube konsolnya berbentuk seperti
kotak besar, dan kontrolernya sudah bentuknya sudah lebih minimalis dan lebih enak, sepertinya lebih enak digunakan. Dan pada konsol ini juga Nintendo beralih dari sistem cartridge ke sistem CD-ROM. Untuk tampilan gamenya kita lihat untuk tampilan game Sega Dreamcast ini seperti ini grafiknya, dimana kita bandingkan dengan dua di bawahnya, grafiknya masih agak terlihat ketinggalan. Kemudian gaya game dari grafik game PlayStation 1 di sudut kiri bawah terlihat lebih baik daripada kedua pesaingnya, ya, dimana objeknya sudah memiliki bentuk yang lebih kompleks. Kemudian sudut kanan bawah ada game dari GameCube atau dari Nintendo, dimana resolusi gamenya masih kalah dengan PlayStation 2. Kemudian ini adalah konsol handheld dari yang sebelah kiri, adalah konsol portable atau handheld dari Nintendo bernama Game Boy Advance. Game Boy Advance merupakan konsol portable pertama yang dimana konsol ini dapat memainkan game-game dari Game Boy, beberapa game dari Game Boy yang konsol Game Boy yang tadi. Kemudian ada PlayStation Portable dari Sony. PlayStation Portable juga merupakan konsol handheld pertama dari Sony, dimana PSP juga dapat memainkan beberapa game dari PlayStation 2. Kemudian masuk ke game generasi ke-7 pada tahun 2005, pada saat Sony masih melakukan riset untuk konsol PlayStation 3 dengan yang menggunakan Blu-ray. Kali ini Microsoft mulai masuk ke bagian ke konsol game dan mengambil 1000 langkah lebih cepat. Microsoft merilis Xbox 360, konsol generasi ke-7 yang memanfaatkan media HD DVD pada tahun 2006. Konsol Xbox 360 hadir dengan segudang fitur istimewa, mulai dari grafis hingga titel-titel game yang terkenal. Apalagi Xbox juga menggunakan sistem Xbox Live, di mana penggunanya dapat bermain secara online dan mendapat sambutan luar biasa dari para game. Nah, kita lihat tampilan dari Xbox seperti ini, berbentuk ke sudut sebelah kiri itu adalah tampilan dari Xbox 360, berbentuk ke persegi panjang ke atas, dan kontrolernya hampir mirip seperti PlayStation dengan beberapa pengaturan bentuk dan posisi input. Nah, kemudian PlayStation pada tahun 2006 juga menyusul mengeluarkan PlayStation 3, di mana PlayStation 3-nya berbentuk seperti ini di gambar sebelah kanan, dan kontrolnya hampir sama seperti kontrol berikutnya, namun pada versi ini kontrolnya memiliki sistem vibration atau getaran yang dapat dirasakan oleh pengguna saat bermain menggunakannya. Untuk tampilan gamenya kita dapat lihat di sudut kiri atas tampilan grafik dari Xbox 360, dan sudut kanan bawah tampilan dari grafik game-game PlayStation 3. Kemudian masuk ke generasi ke-8. Di generasi ke-8, konsol game semakin canggih dan dengan berbagai dukungan sensor, sehingga mampu menghadirkan fitur-fitur yang tidak hanya mampu sebagai konsol game, namun mampu juga sebagai multimedia machine, seperti Microsoft Xbox One dengan sensor Kinect, Nintendo Wii dengan sensor Wii Remote, dan PS4 dengan sensor PlayStation Move. Pada generasi ini, konsol Nintendo Wii kalah telak dengan para pesaingnya dan mengeluarkan konsol saingan baru yang kita kenal dengan Nintendo Switch. Konsol ini merupakan gabungan konsol biasa dan konsol portable, sehingga bisa dimainkan dengan layar eksternal maupun dengan portable. Nintendo Switch ini saya ragu apakah masih masuk ke generasi ke-8 atau merupakan masuk ke generasi ke-9, karena pada saat ini kita berada di akhir generasi ke-8, di mana para perusahaan konsol game sudah merencanakan akan mengeluarkan konsol-konsol game terbarunya yang bisa kita bilang akan masuk ke generasi ke-9. Ini adalah sudut kiri atas. Kemudian inilah tampilan konsol-konsol game tersebut, di mana pada sudut kiri atas adalah Xbox One, di mana konsolnya berbentuk lebih rapi dan berbentuk ke samping, ya, persegi panjang ke samping, berbeda dengan yang sebelumnya berbentuk persegi panjang ke atas. Kemudian pada sudut kiri bawah ada PlayStation 4 dengan bentuk yang lebih rapi juga, tidak terlalu banyak tombol-tombol pada konsolnya,
Dan kepada kontrolernya bentuknya hampir mirip seperti di sebelumnya, namun pada bagian tengahnya fitur tombol-tombol pada tengahnya diganti dengan fitur touchpad. Kemudian ada sudut kanan atas adalah tampilan dari Nintendo Wii yang kalah dengan para pesaingnya, dimana berbentuknya seperti Xbox 360, berbentuk persegi panjang ke atas, dan kontrolnya berbentuk unik hampir seperti remote TV. Kemudian ada Nintendo Switch yang bentuknya portable seperti ini, sehingga bisa dimainkan di mana saja, namun juga bisa dimainkan dengan area eksternal atau monitor TV yang dimana pada pembelian disediakan docking untuk bermainnya. Nah, ini pada sudut kiri atas adalah tampilan dari grafik game dari Xbox One, dimana game grafiknya sudah sangat jauh berkembang dari konsol sebelumnya. Pada sudut kiri bawah terdapat juga tampilan game dari PlayStation 4. Grafiknya juga sangat meningkat dari konsol sebelumnya. Nah, pada bagian kanan Nintendo, setahu saya ya, Nintendo itu fokus gamenya yaitu adalah fokus game family friendly dan tidak terlalu banyak game-game berunsur konten mature atau dewasa, sehingga tampilan grafis gamenya tidak mengacu pada ke realistis, namun kepada fun. Nah, sekian dari presentasi tentang sejarah perkembangan game dari saya ucapkan terima kasih.